Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi manajemen persediaan. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Elsia Karisma Putri dengan NIM 006, ada Kathleen Grace dengan NIM 010, ada Anna Terta dengan NIM 018, dan ada Ciani Tita dengan NIM 030. Manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan keunggulan kompetitif jangka panjang. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaingnya cenderung untuk berada dalam posisi kompetitif yang lebih lemah. Persediaan dan bagaimana ia dikelola berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh sisi kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Di sini ada biaya persediaan. Dalam dunia yang penuh kepastian, dunia di mana permintaan akan suatu produk atau bahan baku diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, biasanya setahun, terdapat dua biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Nah, di sini ada biaya pemesanan. Adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya administrasi dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, serta biaya pembongkaran. Nah, lalu ada biaya persiapan atau penyetelan. Adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah bekerja, bagian produksi yang tidak dipakai, biaya fasilitas produksi yang tidak terpakai atau penghasilan yang hilang, dan biaya uji coba produksi atau tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Nah, selanjutnya ada biaya penyimpanan adalah biaya-biaya untuk menyimpan persediaan, contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya peluang dari dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan persediaan. Nah, selanjutnya juga ada biaya habisnya persediaan. Nah, biaya ini tuh merupakan biaya yang terjadi karena tidak dapat menyediakan produk ketika diminta oleh pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang atau baik saat ini maupun di masa depan. Biaya ekspedisi atau meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lainnya, serta biaya akibat produksi yang terganggu. Alasan tradisional memiliki persediaan, di sini ada 6 alasan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pesanan atau persiapan dengan biaya penyimpanan. Lalu yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan, contohnya memenuhi tanggal pengiriman. Lalu yang ketiga, untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat ada kerusakan mesin, kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen, dan pengiriman komponen yang terlambat. Yang keempat, untuk menjaga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Lalu yang kelima, untuk memanfaatkan diskon. Dan yang terakhir itu yang keenam, untuk menghindari kenaikan harga di masa depan. Oke, selanjutnya ada kualitas pesanan ekonomis. Nah, di sini terdapat model persediaan tradisional. Dalam mengembangkan suatu kebijakan persediaan, terdapat dua pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan atau diproduksi? Lalu, pertanyaan kedua, kapan pemesanan harus dilakukan atau persiapan dilaksanakan? Nah, untuk pertanyaan pertama harus dijawab terlebih dahulu sebelum dapat menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ada kualitas pesanan dan total biaya pesanan dan penyimpanan. Asumsikan bahwa permintaan diketahui. Dalam menentukan kuantitas pesanan atau ukuran lot produksi, manajer hanya perlu memberikan perhatian pada biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan. Nah, total biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut. Nah, di sini ada rumus TC sama dengan PD dibagi Q plus CQ per 2. Nah, atau
Di sini sama dengan TC sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Teman-teman bisa lihat di gambar 9.1. Oke, selanjutnya menghitung EOQ. Oleh karena EOQ adalah kuantitas yang meminimalkan persamaan 19.1, maka rumus untuk menghitung kuantitas ini dapat dengan mudah diturunkan. Nah, dengan rumus Q sama dengan EOQ sama dengan akar 2PD per C. Dengan menggunakan data dari contoh sebelumnya, EOQ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 19.2. Nah, di mana EOQ sama dengan akar 2 dikali $25 dikali 10.000 dibagi $2. Nah, sehingga itu hasilnya akar 250. Akar 250 itu sama dengan 500. 500 ini sebagai nilai Q dalam persamaan 19.1. Oke, selanjutnya titik pemesanan kembali. EOQ menjawab pertanyaan mengenai seberapa banyak yang harus dipesan atau diproduksi. Nah, untuk mengetahui kapan harus memesan atau kapan persiapan untuk melakukan produksi adalah juga merupakan bagian penting dari kebijakan persediaan. Titik pemesanan kembali adalah titik waktu di mana sebuah pesanan harus dilakukan atau persiapan dimulai. Hal ini merupakan fungsi dari EOQ tenggang waktu dan tingkat di mana persediaan hampir habis. Tenggang waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomi setelah pesanan dilakukan atau persiapan dimulai. Nah, pada titik pemesanan kembali ini terdapat rumus, yaitu ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali tenggang waktu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di gambar 19.3. Oke, selanjutnya ketidakpastian permintaan dan titik pemesanan kembali. Jika permintaan atas komponen atau produk tidak diketahui dengan pasti, maka terdapat kemungkinan terjadinya kehabisan persediaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan persediaan pengamanan. Persediaan pengamanan adalah persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan atau fluktuasi permintaan. Nah, berikut adalah tampilan 19.2 yang merupakan titik pemesanan kembali. Jadi, ada diagram persediaan unit dan hari. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di gambar 19.2. Oke, selanjutnya ada EOQ dan manajemen persediaan. Model EOQ sangat berguna dalam mengidentifikasi pertukaran optimal antara biaya penyimpanan persediaan dan biaya persiapan. Model ini juga berguna untuk mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian melalui penggunaan persediaan pengamanan. Nah, untuk gambar 19.1 ini merupakan ilustrasi EOQ dan titik pemesanan kembali. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya. Berikutnya, manajemen persediaan JIT. Manufaktur JIT atau Just-in-Time Manufacturing adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Tiap operasi hanya memproduksi apa yang diperlukan untuk memenuhi permintaan operasi selanjutnya. Bahan baku atau bahan rakitan tiba tepat pada waktu dibutuhkan agar produksi dapat berjalan sehingga permintaan dapat dipenuhi. Pembelian JIT atau JIT Purchasing mensyaratkan para pemasok untuk mengirimkan suku cadang dan bahan baku tepat pada waktunya untuk diproduksi. Berikutnya, karakteristik dasar JIT. Yang pertama yaitu tata letak pabrik. Jenis dan efisiensi tata letak pabrik dikelola secara berbeda dalam proses manufaktur JIT. Sel manufaktur atau manufacturing cell terdiri dari mesin-mesin yang dikelompokkan dalam kumpulan, biasanya dalam bentuk setengah lingkaran.
Mesin-mesin diatur sehingga mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi secara berurutan. Tiap sel dipersiapkan untuk menghasilkan produk atau kumpulan produk tertentu. Produk dipindah dari satu mesin ke yang lainnya dari awal hingga selesai. Para pekerja ditugaskan pada sel-sel dan dilatih untuk mengoperasikan semua mesin dalam sel. Jadi, tenaga kerja dalam lingkungan JIT memiliki beberapa keahlian sekaligus, tidak keahlian khusus. Tiap sel manufaktur pada dasarnya adalah sebuah pabrik mini, dan sel-sel tersebut sering disebut sebagai pabrik dalam pabrik. Pada tampilan 19-4 membandingkan tata letak pabrik JIT dengan pola yang tradisional. Berikutnya, pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan struktural utama lainnya antara organisasi JIT dan tradisional berhubungan pada pengelompokan dan tanggung jawab karyawan. Sebagaimana baru saja ditunjukkan, tiap sel dipandang sebagai suatu pabrik mini. Jadi, tiap sel membutuhkan akses yang mudah dan cepat untuk mendukung pelayanan, yang berarti Departemen Pelayanan Terpusat harus diturunkan skalanya dan personelnya ditugaskan ulang untuk bekerja secara langsung dengan berbagai sel manufaktur. Akibatnya, para personel dari Departemen Pelayanan seperti teknisi, proses manufaktur, dan kualitas seringkali ditugaskan ke sel. Berikutnya yaitu Total Quality Control JIT. Perlu memberikan tekanan yang lebih kuat pada pengelolaan kualitas. Secara sederhana, JIT tidak dapat diimplementasikan tanpa suatu komitmen pada pengendalian kualitas total atau Total Quality Control atau TQC. TQC pada intinya adalah suatu pengerjaan tanpa henti untuk suatu kualitas sempurna usaha untuk mendapatkan suatu desain produk dan proses manufaktur yang tanpa cacat. Berikutnya, ketertelusuran biaya overhead. Suatu sistem pembiayaan menggunakan 3 metode untuk membebankan biaya pada produk individual, yaitu penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Dari ketiga metode, penelusuran langsung adalah yang paling akurat dan sehingga lebih disukai daripada kedua metode lainnya. Dalam satu lingkungan JIT, banyak biaya overhead yang sebelumnya dibebankan pada produk menggunakan baik penelusuran atau alokasi yang sekarang secara langsung dapat ditelusuri ke produk. Manufaktur, seluler, tenaga kerja berkalian ganda, dan aktivitas pelayanan yang terdesentralisasi adalah karakteristik utama JIT yang bertanggung jawab pada perubahan dan penelusuran ini. Pada tampilan 19-5 membandingkan kemampuan penelusuran dari beberapa biaya pilihan dalam lingkungan manufaktur tradisional dengan kemampuan penelusurannya dalam lingkungan JIT atau dengan asumsi sel-sel produk tunggal. Berikutnya, pengaruh persediaan JIT. Pengaruh persediaan JIT umumnya menurunkan persediaan hingga tingkat yang sangat rendah. Pencapaian terhadap tingkat yang tidak signifikan dan persediaan adalah vital bagi kesuksesan JIT. Akan tetapi, ide pencapaian persediaan yang tidak signifikan menentang alasan tradisional untuk menyimpan persediaan. Pada tampilan 19-1, alasan-alasan ini tidak lagi dipandang berlaku. Menurut pandangan tradisional, persediaan menyelesaikan permasalahan yang mendasari pada tiap alasan yang terdaftar pada tampilan 19-1. JIT menolak untuk menggunakan persediaan sebagai solusi dari masalah-masalah, bahkan
Persediaan tidak hanya dipandang sebagai pemborosan, namun sebagai sesuatu yang harus berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Persediaan yang banyak menandakan eksistensi masalah yang harus dipecahkan dan seringkali berarti kualitas rendah, tenggang waktu yang panjang, dan kinerja jatuh tempo yang rendah. Manajemen persediaan JIT menawarkan penyelesaian alternatif yang tidak membutuhkan persediaan yang banyak. Perbedaan utama antara lingkungan manufaktur JIT dan lingkungan manufaktur tradisional diringkas pada tampilan 19/6. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya persiapan dan penyimpanan pendekatan JIT. JIT merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan biaya persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pada metode ini, JIT tidak menerima biaya persiapan atau pemesanan. Justru sebaliknya, JIT mencoba menekan biaya-biaya ini sampai nol. Jika biaya persiapan dan biaya pemesanan menjadi tidak signifikan, maka biaya yang tersisa untuk dikurangi adalah biaya penyimpanan yang dicapai dengan mengurangi persediaan sampai ke tingkat yang sangat rendah. Pendekatan ini yang menjelaskan dorongan untuk persediaan nol dalam sistem JIT. Selanjutnya adalah manajemen persediaan dan dilema etis. Teknologi untuk melacak dan mengelola persediaan telah berkembang semakin canggih. Radio Frequency Identification atau RFID yang dipasang untuk suatu produk atau kemasannya bisa digunakan untuk melacak setiap unit produk. Sebagai contoh, Walmart telah menguji rak cerdas fotografis. Rak cerdas memiliki kamera tersembunyi yang memfoto pelanggan yang mengambil barang yang memiliki tag RFID dari rak. Selanjutnya, ketika pelanggan keluar, tag RFID akan mengambil satu foto lagi. Kali ini adalah foto pelanggan yang membeli barang tersebut. Staf perusahaan mencocokkan foto setiap orang yang mengambil barang dari rak dengan foto pembelian. Jika tidak ada foto yang kedua, orang itu berarti mencuri barang tersebut. Tujuannya adalah menurunkan pencurian dari pelanggan dan atau karyawan. Akan tetapi, keberadaan kamera secara tersembunyi yang tidak terlihat oleh pelanggan Walmart membuat beberapa kelompok pelanggan marah. Selanjutnya adalah menghindari penghentian produksi dan keandalan proses melalui pendekatan JIT. Penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, kecacatan bahan baku dan subrakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku atau subrakitan. Jadi memiliki persediaan adalah suatu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. Mereka yang mendukung pendekatan JIT berpendapat persediaan tidak memecahkan masalah tetapi hanya menyamarkan atau menutupi masalah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah pemeliharaan pencegahan total. Jadi kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan pencegahan total. Dengan memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan pencegahan, sebagian besar kegagalan mesin dapat dihindari. Tujuan ini dapat lebih mudah dicapai dalam lingkungan JIT karena filosofi tenaga kerja antar disiplin. Yang kedua adalah pengendalian kualitas total. Masalah komponen yang cacat dipecahkan dengan berusaha mencapai tingkat kerusakan nol. Karena manufaktur JIT tidak mengandalkan persediaan untuk menggantikan komponen atau bahan yang rusak, penekanan pada kualitas, baik untuk bahan baku yang diproduksi secara internal maupun bahan baku yang dibeli secara eksternal, akan meningkat tajam. Penurunan jumlah komponen yang ditolak antara 75-90% bukan hal yang tidak biasa. Jadi menurunnya komponen yang cacat juga menghapuskan justifikasi untuk persediaan berdasarkan proses yang tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem Kanban. Untuk menjamin komponen atau bahan baku tersedia ketika dibutuhkan, digunakan sebuah sistem yang disebut sistem Kanban atau Kanban System. Sistem Kanban adalah sebuah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam memastikan produk yang dibutuhkan atau komponen yang diproduksi atau diperoleh dalam kuantitas yang diperlukan secara tepat waktu.
Hal itu adalah inti dari sistem manajemen persediaan JIT. Jadi di dalam sistem Kanban ini menggunakan kartu atau tanda yang terbuat dari lembaran plastik, karton atau metal berukuran 4 inci x 8 inci. Lalu Kanban biasanya diletakkan pada kantong vinil yang dilekatkan dalam bagian atau tempat yang berisi komponen yang dibutuhkan. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu, yaitu yang pertama Kanban penarikan, lalu ada Kanban produksi, dan yang ketiga Kanban pemasok. Dua kartu yang pertama, yaitu Kanban penarikan dan Kanban produksi, ini mengendalikan penggerakan kerja di antara proses manufaktur. Sedangkan kartu Kanban pemasok ini mengendalikan penggerakan komponen di antara proses dan pemasok luar.